kemarin tidak terlalu banyak membahas tentang lokasi gitu ya. Untuk lokasi itu diharapkan kriterianya, ruang ruang atau luasan areanya cukup, jarak antara TPS dan pemukiman perlu diperhatikan karena tidak boleh terlalu dekat dengan pemukiman, tapi juga tidak bisa terlalu jauh karena harusnya lokasi TPS itu memudahkan untuk pengumpulan sampah gitu ya. Jadi diingat kita itu kalau dari rumah ke TPS itu namanya pengumpulan, kalau dari TPS ke TPA namanya pengangkutan. Kemudian kalau areanya berbukit dan berlembah gitu ya, kalau untuk lokasi TPS, kalau areanya seperti di Batu, itu tidak mungkin kita pakai gerobak biasa, pasti pakainya gerobak motor atau tosa. Dan kalau bisa untuk TPS itu harusnya lokasinya adalah lokasi yang kira-kira lebih, apa namanya, lebih rendah gitu ya, karena agak sulit kalau, dengan beban berat itu letaknya di bukit, itu agak sulit sekali gitu. Dan kontrol operasionalnya juga mudah, fasilitas infrastruktur perkotaan dan detail rencana pengembangan wilayah, karena itu kalau kita mendesain, mendesain dari sampah, mendesain air limbah, mendesain air minum atau air bersih, itu semua kunci utamanya adalah RT RW harus ada dulu. Rencana tata ruang wilayah itu harus ada dulu, rencana detail tata ruang kota, kalau itu merupakan kota juga harus ada dulu. Kalau tidak, itu kita tidak bisa mendesain. Karena apa? Kita tidak tahu di mana lokasi pemukiman, di mana lokasi fasum, jangan-jangan kita menyediakan TPS ternyata di sana tidak ada perkembangan pemukiman. Nah, itu sama sekali tidak benar dalam hal perencanaan ya. Sehingga yang harus kita ketahui di awal itu adalah RT RW-nya mau bicara apa ini. Karena RT RW itu biasanya pengembangannya selama 30 tahun. Sedangkan kalau kita master plan persampahan itu 10 sampai 20 tahun, sehingga ngikuti dari pengembangan itu yang perlu nanti keluar dari magisternya MTS LTL gitu ya, harus tahu kalau kita mau mendesain apapun, desain air limbah, desain air bersih, desain sampah, itu harus mengikuti RT RW yang ada, RDT RK yang ada, sehingga kita sebagai desainer atau perencana itu tidak akan disalahkan gitu. Karena kita meletakkan suatu TPS, meletakkan TPA, itu tidak akan salah karena sudah tercantum di tata ruang wilayah. Dan ingat, kalau mendirikan TPA terutama, tempat pemrosesan akhir, itu pasti ada izin lingkungan, atau kalau dulu namanya AMDAL gitu ya. Nah, kalau di dalam RT RW itu ternyata ya, belum tercantum bahwa lokasi itu adalah lokasi untuk TPA, sudah bisa dipastikan Anda tidak akan bisa dibangun. Itu harus diingat ya. Jadi kalau misalnya TPST, kemudian TPA, itu semua harus sudah tercantum di dalam rencana tata ruang wilayah. Kalau tidak ada, maka izin lingkungannya tidak akan pernah keluar. Ya, maka harus dipastikan kepada pemerintah daerah atau kepada pemerintah kota gitu ya. Kalau Anda diminta untuk membantu, oke, tolong Bapak Ibu mendesainkan saya TPA gitu atau mendesainkan saya detail engineering design untuk TPST gitu, tempat pengolahan sampah terpadu. Tanya dulu sama mereka. Yang pertama ditanya, "Ini, lokasinya sudah jelas atau belum?" Kalau lokasi belum jelas jangan mau mendesain, karena setiap lokasinya ganti maka desain akan ganti. Itu rugi kita sebagai desainer, nggak mungkin. Pastikan dulu lokasinya ada, ya, dan lokasi itu sudah menjadi hak milik daripada Pemda. Oke, kalau belum jangan, karena apa? Bisa-bisa itu kalau sudah ada sosialisasi, lalu kemudian ternyata masyarakat, lalu pindah, Anda disuruh mendesain lagi. Jadi jangan mau seperti itu. Yang pertama harus diyakinkan dulu bahwa dia itu adalah miliknya Pemda dan lahan itu juga sudah tercantum di dalam RT RW. Kalau tidak, nggak akan mungkin Anda bisa mendesain. Ingat ya, bekal dari saya di lapangan bahwa apa namanya, lokasi-lokasi tersebut harus sudah, jelas di mana. Karena kalau Anda mendesain tapi lokasinya nggak jelas, bolak-balik akan ganti.
Ya bolak-balik akan ganti karena di situ menyesuaikan luasan wilayah, ya. Kemudian real case gitu ya. Real case di lapangan ini adalah kasusnya, Tuban gitu. Jadi kita memetakan, oke, ada berapa sih TPS dan ada berapa yang memenuhi kriteria, ada berapa yang tidak memenuhi kriteria. Bayangkan dalam satu kabupaten itu mereka kurang lebih punya 67 dan kita tuh memetakan nih kira-kira kalau kita mau bikin master plan, inilah yang kita lakukan gitu ya. Kita memetakan di mana lokasi-lokasi TPS-nya dan apakah dia itu memenuhi persyaratan seperti ini misalnya. Tadi kan kita udah bilang bahwa oke, lokasi TPS itu, radiusnya berapa nih? Radiusnya berapa ya? Halo? Halo? Bisa dengar saya? Dengar, Bu. Radiusnya berapa ya? 10 kilometer. Kurang lebih sekitar 1 kilometer gitu ya, dan ini kalau kita lihat bahwa penduduknya itu sekitar, ya ini kalau tipe 1 500, tipe 2 6.000 KK ya, tipe 3 24. Nah, kalau kita lihat di sini, ada beberapa lokasi yang sangat berdekatan. Ya, dan ini kita lihat nanti, ini tipenya tipe berapa, tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan kita bisa lihat bahwa semua konsentrasinya adalah di daerah yang padat penduduk gitu ya. Sementara di daerah-daerah yang, agak jarang kepadatan penduduknya, ada pun cuman 1, kemudian ada pun 1 tapi tidak memenuhi persyaratan gitu. Nah ini kita petakan biasanya. Kalau kita mau melihat, evaluasi daripada kinerja TPS, nah ini kita akan melakukan pemetaan. Oke. Nah, selain TPS, ada juga namanya stasiun peralihan antara. Jadi stasiun peralihan antara itu adalah apa sebetulnya? Stasiun peralihan antara itu akan dibangun ya jika jarak antara TPS ke TPA itu cukup jauh ya. Nah, ini persyaratannya ya, produksinya sekian, lokasinya bagaimana, fasilitasnya nanti bisa dibaca ya. Kemudian kalau skala kota bagaimana, skala lingkungan bagaimana gitu ya. Nah, kemudian ini yang paling penting, syarat umumnya itu apa? Bisa dilihat di sini ya. Kalau jarak daripada TPA-nya itu kurang lebih ya 20 kilo dari lokasi TPS. Maka di satu lokasi, misalnya ini TPS, kemudian ini TPA, gitu ya. Nah, di tengah-tengah di sini kita ada yang namanya SPA, stasiun peralihan antara. Apa gunanya SPA itu? Ya, biasanya SPA gunanya adalah untuk mereduksi kos daripada pengangkutan. Ingat itu, kos pengangkutan. Karena bayangkan kalau dari TPS misalnya kapasitasnya 6 meter kubik atau 8 meter kubik gitu. Paling besar sudah 20 meter kubik. Dia itu misalnya ada yang 40 kilo gitu. Nah itu ini kalau, apa namanya, eee, bisa mendengar saya? Bisa, Bu. Ya. Jadi kalau 6 meter kubik ini, dia pulang pergi dari TPS ke TPA, dari TPS ke TPA dengan jarak 40 kilo, berapa biaya pengangkutan yang akan keluar? Sangat tinggi sekali gitu ya. Karena dia kapasitasnya cuma 6 meter kubik, sedangkan di SPA ini kapasitas bisa sampai 80 sampai 100 meter kubik, itu TPA. Nah itu biasanya, ya itu tadi, fungsinya adalah untuk menurunkan biaya angkut. Bisa dimengerti nih? Bisa, Bu. Ya. Dan ini persyaratan-persyaratan teknis lainnya gitu ya. Sistemnya ada macam-macam, ada direct, ada storage, ada combine. Kalau direct ya dari yang kecil-kecil langsung dimasukkan ke lori atau kontainer yang besar langsung menuju ke TPA. Kalau storage gitu ya, nah dia ada
pit pengumpulnya dulu atau lokasi untuk terima sampahnya dulu di sini, baru masuk ke masing-masing truk trailer yang besar, baru menuju ke TPA. Kalau combine, nah ini contohnya. Kelihatan ya, jadi ini di Surabaya ada gitu ya. Jadi kita punya beberapa. Nah ini dia kompaksi dulu, jadi dia kompak ini ya. Dia bikin apa namanya kompaksinya, terus kemudian sampahnya jadi lebih kompak, lalu dia masukkan ke truk yang lebih besar. Kapasitasnya 80 meter kubik. Jadi truk ini bisa nerima 4 sampai 5 truk dengan kapasitas 20 meter kubik. Baru terus menuju ke TPA. Ya, ini prosesnya yang ada di lapangan. Kalau mau lihat itu ada di apa namanya Kenjeran. Itu ada satu yang namanya Mbah Rat. Mereka melakukan proses di transfer facility-nya atau di SPA-nya stasiun peralihan antaranya itu seperti ini. Ya. Nah, kalau ini yang combine, ada yang oke di langsung ya, ada yang langsung, sorry, ini ada yang di storage dulu lalu baru masuk ke truk. Nah, ini yang combine direct and storage. Jadi ada 3 metode. Kelihatan nggak truknya kayak apa? Seperti kontainer, Bu. Iya, jadi ini kapasitasnya gede banget ini. Jadi dari yang kecil-kecil yang biasanya Anda lihat di lapangan itu dimasukkan ke trailer yang besar ini. Ya, supaya pengangkutannya menjadi lebih murah. Nah, kalau di negara lain sekarang nggak pakai itu lagi, nggak pakai truk lagi ya, pakai begini nih, pakai pneumatik. Tapi sampahnya nggak boleh besar-besar seperti sampah di Indonesia, nggak bisa. Ini memang sampah dari pemukiman yang apa yang sudah teratur nih banyak nih tipenya yang seperti itu.